Kotia, oke. 29. Kotia. Kotia belum ngumpulin tugas yang kemarin ya? Kotia, Minzi Lotus itu Minzi Lotus sama Minzi Sushi sama kah? Bisa dengar? Jelas nggak? Kalau Santi siapa Santi? Santi Cilacap ya. Halo, apa koneksinya bagus? Salam. Minzi Lotus sama Minzi Sushi sama? Agus Susianti. Oh, 001. Oke. Oh, Minzi Sushi. Kadang Minzi Lotus. Oke. Kalau Santi Cilacap. Santi siapa? Koneksinya kurang bagus. Santi siapa itu? Teguh Susanti 036. Oke. Teguh Susanti. Oh, seperti lagi. Oke. Ya. Ya baru 3 ya. 3 menit lagi baru kita mulai ininya kuliahnya. Kita akan pakai sementara saya masih pakai buku yang sudah saya kirimkan kemarin. Ada 24 halaman. Tapi mungkin kita pertemuan hari ini tidak membahas semuanya. Kita lihat waktunya aja nanti. Nanti pertemuan kedua ini tugasnya akan saya berikan bersamaan dengan tanggal 5. Gimana caranya? Biar kesana dikit. Oke.
Ya, kita ke bab 4 ya. Mulai bab 4. Belum pernah masuk ke bab 4 sama sekali semester lalu? Apakah sudah pernah? Sudah pernah ke bab 4 semester lalu? Oke, kita mulai aja ya. Hari ini kita akan membahas tentang perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka. Di sini pertama ditanyakan, di Indonesia kita sering melihat barang dari luar negeri. Kalau kita yang sudah beruntung ke luar negeri seperti ini, kita juga sering melihat barang-barang Indonesia ada di Taiwan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena negara-negara Taiwan, negara Indonesia menganut sistem ekonomi terbuka, sehingga barang-barang luar negeri bisa masuk dan barang-barang Taiwan juga bisa masuk ke negara Indonesia dalam hal ini. Seperti itu ya. Seperti itu. Kita akan membahas perdagangan internasional, keunggulan komparatif, perdagangan bebas, letter of credit, kurs valuta asing, dan neraca perdagangan. Seperti itu. Ini peta konsepnya. Mungkin kita akan membahas paling yang bagian sini ada sebagian pembayaran internasional. Pasar valuta asing, kurs asing, neraca pembayaran nanti akan kita bahas lebih banyak di pertemuan tanggal 5. Gak ada suaranya. Oke, halo. Halo, kedengaran? Halo, sekarang kedengaran nggak? Ada ya suaranya? Oke, makasih. Saya ulang lagi ya. Hari ini kita akan membahas tentang bab 4, tentang perekonomian terbuka. Yaitu barang-barang dari luar negeri atau barang dari dalam negeri. Ada di Taiwan. Kita kan sekarang di Taiwan. Kita bisa melihat barang-barang Indonesia ada di sini. Begitu juga barang-barang Taiwan pun ada di Indonesia. Contohnya apa? Coba Samsung misalnya. Samsung mah dari Korea ya. Dari Taiwan apa sih? Asus misalnya seperti itu. Jadi itu. Kenapa bisa terjadi itu? Karena terjadinya perdagangan internasional dan mengatur sistem ekonomi terbuka. Pada hari ini kita akan belajar dari peta konsep ini tentang perdagangan internasional dan sedikit pembayaran internasional. Nanti pasar valuta asing
kurs valuta asing dan neraca pembayaran mungkin akan banyak kita bahas di pertemuan di Taipei. Oke, jadi seperti itu. Ya, langsung masuk ke definisi. Kira-kira mana yang lebih besar, ekspor dengan impor? Apa sih ekspor? Maksudnya ekspor apa? Coba ada yang tahu? Apa itu Santi ekspor? Apa itu Santi ekspor? Nala Wiwi datang. Oke. Nala Wiwi. Wiwi Rahayu. Oke. Pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau impor, sebaliknya ya, dari luar negeri ke dalam negeri. Kira-kira Indonesia lebih banyak ekspor dari apa impornya? Indonesia. Indonesia banyak ekspornya apa impornya? Ekspor, betul. Sementara ini Indonesia banyak ekspornya, tapi itu kalau dihitung barangnya. Tapi kalau dipakai jasanya, kita banyak, mungkin sudah negatif sekarang. Pertanyaan sekarang, kalau minyak kita ekspor apa impor? Minyak sudah impor, betul. Netnya sudah impor. Tapi sebagian minyak minyak sebagian kita ekspor, tapi secara total kebutuhan dalam negeri sudah sangat besar. Kita minyak mentahnya ekspor. Toxboil siapa ya? Toxboil Dinda Arema, Toxboil Dinda Arema sama Toxboil. Dinda Arema, Salam. Eka Nurkitasari, Eka Nurkitasari, Eka Nurkitasari, oke. Toxboil. Terus satu lagi siapa tadi yang datang? Husnul Khotimah. Dinda Arema ya? Dinda Arema. Dinda Arema. Husnul Khotimah. Dinda Arema. Ya, siap. Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Sudah dewasa ini sudah tidak ada negara yang dapat menghasilkan sendiri semua barang dan jasa yang dibutuhkan. Tapi katanya India bisa loh. Indonesia potensinya bisa loh. Apa-apa Indonesia punya ya, tapi mungkin kita masih banyak belajar. Apa-apa ada di Indonesia, tapi belum banyak apa-apa yang bisa kita kelola. Kalau kita bisa kelola, misalnya di Freeport katanya sudah ada uranium, mungkin kita bisa kelola sendiri. Karet di mana-mana Indonesia banyak, tapi buktinya penghasil karet terbesar masih Malaysia, katanya seperti itu.
Jadi kita masih harus banyak belajar. Mudah-mudahan kita semua yang kesempatan luar negeri bisa banyak belajar, pulang nanti bisa punya sumbangsih lah terhadap pengelolaan. Syukur-syukur kita bisa ekspor. Ekspor itu menghasilkan devisa negara yang bagus lah untuk pembangunan negara kita. Amin. Terus keyakinan bahwa perdagangan luar negeri akan memberikan sumbangan positif terhadap kegiatan ekonomi negara telah lama diyakini di kalangan ahli-ahli ekonomi. Mazhab merkantilisme berpendapat bahwa perdagangan internasional merupakan sumber kekayaan bagi negara kita. Masih dari bahan baku, bahan mentah. Itulah sedihnya kita ya. Paling sedihnya kita misalnya ekspor rotan atau ekspor kayu, ya betul, belum bisa mengelola sendiri. Nanti kita beli dalam bentuk barang jadinya, jadi seperti itu. Kita belum bisa seperti itu. Kita masih harus banyak belajar di situ. Kita nggak usah mikir yang canggih-canggih sebenarnya. Hasil bumi aja. Dulu kan negara penjajah negara kita bisa kaya kan dari hasil bumi kita. Misalnya karet, tembakau, atau apapun. Ya, anak bangsa pinter-pinter, betul. Setuju. Tapi masih belum bisa kompak kali ya. Gak tahu saya, apa kira-kira? Yang buat pesawat sudah ada loh. Habibie bisa buat pesawat. Gimana coba? Kepinteran. Ya, kadang gitu juga susahnya. Kalau orang yang sudah pinter dan merasa pinter, terus akhirnya tidak perlu belajar lagi. Nah, itu yang repot itu. Anak STM juga bisa bikin mobil. Tapi ini ya, guyon-guyonnya kita itu susahnya difokus loh, teman-teman semua. Bener nggak? Apa buktinya kita nggak bisa fokus? Apa buktinya? Nah, betul itu. Awin, ntar saya mau mencatat dulu ya. Siapa? Awin. Awin. Awin siapa? Awin 004. Oke, saya lihat dulu. Awin 004. Awin Mualifah. Awin Mualifah. Nama online-nya siapa nih? Nama online-nya. Nama online-nya Hawin Hawinmu. Oke, Hawinmu. Hawinmu. Oke. Nah, ya. Balik lagi ya. Balik lagi. Memperkaya sendiri. Ya, itu menunjukkan level of society-nya. Kalau di saat uh, kita sudah dewasa, mungkin mikirkan masyarakat itu udah lebih utama. Kita masih sampai tahap ini, sudah terlalu lama miskin mungkin, jadi pingin kaya sendiri-sendiri. Punya uang banyak juga paling di bank doang kan ya, di situ. Nah, apa coba buktinya kalau bangsa kita itu tidak fokus? Coba apa? Guyon-guyon ya, guyon-guyon ya.
Apa buktinya? Ada yang tahu? Ingat lagu nenek moyangku nggak? Masih. Apa kerjaan nenek moyangku? Apa lagi pekerjaannya nenek moyangku? Pelaut. Kan hebat kan orang nenek moyang kita kan? Pelaut. Tapi kok buat Borobudur aja coba. Nah, kan artinya pelaut yang nggak konsisten kan ya? Pelaut tapi jadi tukang batu. Pelaut profesional apa tukang batu profesional? Betul nggak? Alhamdulillah ya Allah. Benar? Bisa diterima? Apalagi? Apalagi? Iya. Guyon lagi. Satu lagi. Satu lagi. Ini bukti orang Indonesia nggak konsisten. Kenapa pecel lele sih? Bukan pecel lele atau pecel lele. Kayaknya sama loh, baru pindah kata doang loh, baru dekat. Tuh buktinya nggak konsisten orang Indonesia. Guyon. Itu dari bahasa Jawa, Pak. Oke, satu lagi. Nih biar merasa sedih ya. Tahun 2008 katanya dunia itu kan krisis. Ya enggak? Katanya dunia krisis. Ayu Mas Ayu datang. Oke, saya absen dulu ya, sebentar. Ayu Mas Ayu datang. Oke. Ya. Riri Rianti. Oke, Riri Rianti datang. Siap, saya absen dulu. Ya, nggak apa-apa nih, ini. Ini saya tulis nih. Kelihatan kan tulisannya? Ya, tahun 2008 katanya dunia kan krisis. Katanya perusahaan Indonesia yang sukses meraup untung pada saat dunia krisis. Satu Indofood. Apa produknya Indofood? Go internasional loh ini. Sampai Taiwan ada kan? Sama nggak kira-kira harga di Indonesia apa sama di sini? Indomie. Ya, benar nggak? Nih. Terus apa lagi? Dua. Astra.
Ada kok link-link. Oh, ini link-linknya. Link-link Ana, link-link Ana. Sebentar, saya catat dulu. Link-link Ana. Nomor berapa link-link Ana? Belum pernah datang ya kemarin ya? Oke, saya terusin ya. Asra produknya apa? Asra produknya apa? Mobil. Hmm. Sadisnya, sadisnya, hebatnya, bukan sadisnya, hebatnya penjualan terbesar dari kredit motor atau penjualan Mercy. Tuh. Mobil Pak, Asra, betul. Terus 3. Minuman. Minuman. Perusahaan minuman yang paling laku di Indonesia, Sosro. Hebat ini. Coca-Cola aja nggak nggak bisa tembus sama ini. Ini bisa bangga kita. Masuk Taiwan nggak sih Sosro? Masuk ya. Ada ya sudah masuk, bisa bisa cari ya. Terus keempat, perusahaan TV. Tahun 2008 itu katanya yang rating tertinggi itu dulu Pildacil katanya. Pildacil bisa SMS 24 miliar semalam. Nah, bukan pertanyaan Mas Ayu, bukan pertanyaan. Enggak, kita membahas kompetensinya orang Indonesia. Kompetensi orang Indonesia ini, Indonesia kan seharusnya punya apa-apa. Indonesia kan punya apa-apa, seharusnya bisa memenuhi diri sendiri gitu. Seharusnya kita itu bisa mandiri lah. Tapi ternyata belum. Kita tadi menyalahkan bahwa kita belum bisa mengelola. Nah, salah satunya alasan belum bisa mengelola itu karena kita belum fokus. Buktinya ini nih. Nih. Amini 002. Oke, saya absen dulu Amini 002. Siap. Nah, bisa sedih nggak kita sekarang? Bisa sedih nggak? Dok, yang di saat dunia krisis, masyarakat Indonesia itu kerjanya nonton TV, makannya makan mie, minumnya minum sosro, sambil kredit mobil. Sedih nggak sih? Rajin banget ya kesannya ya? Mantap, itu orang Indonesia. Uang datang dari mana? Oke,
Sudah ke palang tanggung ya, palang tanggung ya. Kita sedih bareng-bareng lagi yuk. Kita sedih bareng-bareng lagi. Eh, kita sedih bareng-bareng lagi. Apa ya? Mulai dari mana ya? Oh, ini aja deh. Mana sih delete-nya? Nih, saya delete dulu. Rata-rata pendidikan Indonesia, rata-rata pendidikan orang Indonesia. Tapi ini harus dikonfirm ulang ya. Rata-rata pendidikan Indonesia. Katanya SMP. Wah, jadi Bapak Ibu semua ini termasuk rata-rata ini. Rata-rata pendidikan Indonesia SMP. Rata-rata pendapatan Indonesia. Pendapatan Indonesia. Katanya per kapitanya tidak 3.000 dolar sekarang. Bapak Ibu udah sampai semua ya? 3.000 ya? 3.000 udah termasuk negara maju sebenarnya. Negara maju. 3.000 tuh artinya sekitar 30 juta setahun. 30 juta setahun. 30 juta rupiah setahun, taruh 10.000 ya. Sekarang udah 12.000 ya. Oh, kita wajib. Ya, pendapatan orang Indonesia rata-rata segitu. 30 juta setahun. Walaupun walaupun ini bisa diperdebatkan ya. Ya mungkin 30 juta setahun tuh kena ada yang kaya kayak Bakri gitu. Tapi kalau rata-ratanya mungkin orang Indonesia nggak sampai segitu gitu ya. Oke. Terus BB paling banyak laku di mana? BlackBerry paling banyak. Indonesia. Pemakan McD terbesar di mana? Indonesia. Oh. Ya. Tuh. Oke. Sekarang sedihnya. Boleh nggak kalau ngomong rata-rata SMP kita masih agak bodoh? Boleh ya. Terus pendapatan Indonesia masih agak miskin nggak? Nah, jadi kalau kita mau sedih, udah bodoh, miskin, tapi kok enggak ya? Tuh, ya Bu Susi hebat itu Bu Susi. Akademiknya nggak hanya SMP, tapi itu. Jadi kalau saya diajarin 3 tahun lalu, 5 tahun yang lalu sama dosen saya, kalau rata-rata pendidikan orang Indonesia nggak pintar-pintar amat, pendapatannya nggak kaya-kaya amat, tapi perilakunya BlackBerry, KFC, McD, udah bodoh, miskin, tapi kok enggak ya? Sedih nggak sih?
Eh, makanya makanya kadang-kadang makanya kadang-kadang eh, dibilang kalau Nabi itu boleh lahir, mungkin lahirnya di Indonesia ini. Kasihan banget. Enggak. Tapi justru ini, kita positif thinkingnya apa? Apapun bisa dilakukan di Indonesia sebenarnya. Potensinya sangat besar. Kita sebenarnya apa-apa ada, tapi apa-apa belum di ini kelola dengan baik sebenarnya. Kita semua sampai di sini mungkin kita bisa belajar apa yang kita dapat di Taiwan, bisa kita bawa ke idenya, bisa kita bawa di Indonesia, kita sesuaikan dengan kebutuhan bangsa kita, mungkin kita bisa berbuat sesuatu lah untuk. Waalaikumsalam. Oke, gitu. Oke, balik ya. Korupsi ya. Ya sebenarnya korupsi ya makan gitu-gitu doang sih. Oke, ya balik sini. Perdagangan antar negara lebih kompleks daripada perdagangan dalam negeri, disebabkan hubungan perdagangan internasional melintasi batas negara dan berhubungan dengan negara pemerintah lain. Padahal setiap negara mempunyai sistem ekonomi, mata uang, sistem tata niaga, dan peraturan perpajakan atau bea cukai masing-masing. Bahkan mungkin juga sistem takaran, ukuran, timbangan, dan standar mutu yang berbeda. Ya contoh, Natalia hadir ya. Natalia Saryanti. Natalia Saryanti, oke. Natalia San. Contoh yang gampang ya, suaranya putus-putus ya. Oke. Sistem berbeda-beda. Misalnya di sini ada yang pakai cin, saya belum pernah dengar cin-cinan ya di sini saja. Oke, terus kita skip ke sini. Perdagangan dengan luar negeri tidak hanya mencakup ekspor dan impor, tapi juga penyelenggaraan jasa-jasa seperti pengangkutan, pariwisata, perbankan, asuransi, pos, dan komunikasi. Kalau hanya ekspor impor barang, kita mungkin masih surplus. Tapi kalau yang pengangkutan, pariwisata, perbankan, asuransi, pos, komunikasi, mungkin banyak produk-produk impor yang kita pakai. Jadi seperti itu. Ini peluang nih sebenarnya yang di bidang jasa nih, ya. Pariwisata kita masih kalah sama Malaysia dan Thailand katanya. Kita datanya hanya berapa? 10 juta. Sedangkan di Thailand asing datang peluang nih. Bali sudah terlanjur terkenal. Padahal yang lebih bagus dari Bali banyak kan sebenarnya. Ya nggak? Oke. Dua, faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional. Memperoleh barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Ayo, apa kira-kira barang di dalam negeri yang terpaksa kita impor? Apa coba? Itu. Nah, tuh beras contohnya. Beras.
Jadi kadangkala memperoleh barang yang tidak kita terpaksa impor karena kebutuhan dalam negeri kita nggak cukup, produksi dalam negeri kita nggak cukup. Sedihnya yang kebutuhan dasar itu nggak cukup kita. Ya beras, gula, coba kita sudah bisa penuhi sendiri. Kan kita tidak perlu buang uang ke luar negeri kan? Jadi seperti itu. Kalau baju kita bisa dibilang ekspor deh. Ya, betul. Indonesia luas, penduduknya banyak. Makanya McD juga paling banyak tadi yang makan kan? KFC. Jadi seperti itu. Kan? Coba Indonesia. Kalau nggak impor beras, pasti harga beras makin mahal. Ya, ke produksi kita belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, jadi terpaksa impor. Andaikan tidak impor, nih ya sedihnya kita pulaunya terlalu besar, luas. Mungkin ada suatu daerah eh, produksinya terlalu surplus, tapi dibawa dari timur Indonesia ke Jawa itu lebih murah impor dari Vietnam misalnya. Itu kan masalah juga kan. Jadi seperti itu. Ini masalahnya kompleks sekali. Coba transportasi kita bereskan, produksi kebutuhan-kebutuhan pokok kita cukupi, ya itu memang impiannya sih. Semua menteri pasti pinginnya seperti itu. Tapi misalnya kayak semikonduktor, HP canggih-canggih, pesawat terbang yang jet, kita belum bisa mampu buat, ya terpaksa kita beli karena kita butuh. Itulah alasan memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Yang diproduksi dalam negeri pun ada, yaitu jadinya contohnya beras. Karena kebutuhan kita gede banget. Pilihannya mana yang lebih realistis? Kita dididik nggak makan beras lagi. Nggak makan beras. Kita kan memang nggak makan beras ya. Nggak makan nasi lagi. Mungkin nggak sih kita dididik itu? Kita kita diversifikasi makanan. Kita makan jagung aja lah. Makanya roti. Kita sering makan nasi lauk mie nggak sih? Sering ya. Mie itu gandum loh. Dan kita tidak produksi gandum. Makanya kalau kita sedang makan mie-mian itu sebenarnya mie instan itu artinya kita mengimpor gandum. Suka makan tempe juga impor kok ya, kedelainya juga impor ya. Waduh, sedih banget. Mungkin nggak sih kita jadi petani yang bagus saja? Jadi petani gitu, bantu. Ya, betul, nggak ada. Ya, betul. Pupuk mahal, ya betul. Itu organik produknya udah berkembang belum kita? Pagi kita makan rendang, malam pagi rendang. Aduh, saya pagi rendang, malam
ayam bawang. Siang ayam bawang. Ayam bawang. Malam cabai hijau, soto ayam. Wes. Tapi dalam bentuk mie instan. Ya, bener ya. Pagi rendang, siang ayam bawang, malam soto ayam, tapi mie instan. Banyak nggak sih orang Indonesia kayak gitu? Indonesia banget nggak sih? Banyak banget. Rasa-rasa terus. Rasa apa lagi ya yang belum? Hmm. Ya, ya, jadi pertama memperoleh barang yang tidak diproduksi dalam negeri. Di dalam negeri bisa nggak diproduksi? Bisa, karena tidak mencukupi. Kedua, memperluas pasar. Ya, jadi misalnya Indonesia sudah terlalu banyak barang yang diproduksi, kita bisa buang barang-barang kita ke luar negeri kalau mau. Ini masalahnya. Misalnya barang kita jelek, ya kita jual ke luar negeri juga nggak memenuhi. Jadi seperti itu ya. Memperluas pasar. Apa maksud memperluas pasar? Di dalam negeri sudah dipenuhi, produk kita masih berlebih, kita bisa perluas pasar kita, ekspansi ke luar negeri. Misalnya yang paling gampang, Didi Kempot mungkin. Didi Kempot di dalam negeri sudah produknya sudah dijual semua kan ke orang-orang Jawa, lagu-lagu campur sari. Impor, ekspor lah lagu Didi Kempot ke Suriname. Gitu ya, ya nggak? Apa kira-kira produk Indonesia yang layak ekspor? Katanya ya itu tadi, mie instan itu tadi. Ekspornya ke Taiwan, ke Arab Saudi. Gara-gara banyak pekerja di sini di nama Arab Saudi. Juga ban katanya di Arab Saudi. Karena banyak yang jadi supir katanya ini di Arab Saudi. Itu. Oke, memperluas pasar. Tiga, mengimpor teknologi modern. Nah, beberapa produk yang kita belum mampu buat karena perlu teknik-teknik tinggi, semikonduktor dari Taiwan. Kita nggak bisa, belum bisa. Jadi terpaksa harus impor yang produk-produk seperti ini. Ya, jadi belum mesin-mesin kesehatan, mesin-mesin pabrik gitu. Kita masih masih harus belajar lah. Terus memperoleh manfaat dari spesialisasi. Jadi ada spesialisasinya unik sehingga competitive advantage-nya itu keunggulan komparasinya sangat sangat bagus. Produknya biasanya kualitinya bagus, mungkin harganya murah. Nggak harus murah ya, nggak harus murah, nggak harus murah. Oh ya, yang tadi ya betul itu, yang konsumsi juga sama-sama orang Indonesia. Nggak harus murah, tapi kalau kita sudah spesialisasi, misalnya di Kroya itu spesialisasi genteng kan, ya betul. Jadi orang nyari genteng ya ke sana. Itu juga negara, misalnya Cina daratan, misalnya spesialisasi ginseng, ya cari kita pasti nyari ginseng dari sana.
Indonesia apa sih spesialisasinya? Terkenalnya? Yang orang kalau kalau itu pasti nyari dari Indonesia gitu. Sementara ini ya bahan-bahan alam itu ya. Kenapa sih kita nggak olah sendiri dulu, terus jualnya jadi produk jadi? Misalnya, kita nggak usah ekspor kayu lagi lah, kita ekspornya kursi, meja gitu, ya nggak? Kan lebih value editnya lebih banyak. Kopi luwak tuh katanya, kopi luwak. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kelihatan semua ya, kelihatan semua kan? Sehingga pertanyaan PR hari ini satu, 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 sebutkan 4 faktor pendorong negara melaksanakan perdagangan internasional. Messenger aja ya, messenger aja, messenger aja. Oke. Yang kemarin yang tugas pertama yang belum ngumpulin, Hawin belum ya, Kotiah belum, Amini belum, Eka Nurvitasari belum. Ingatkan lagi saya, nanti tugas-tugasnya apa gitu ya. Neng Tia Apeng, Neng Tia Apeng nama aslinya siapa ya? Neng Tia Apeng itu oh Kotia. Kotia udah ya? Oke Kotia, nanti saya periksa. Neng Tia Apeng. Ya, oke siap siap siap. Siapa? Saya sudah belum Pak. Natalia, Natalia sama Minzi. Natalia sudah. Natalia sudah masuk. Natalia sudah. Amini, Amini sudah masuk. Oke, Amini, nanti saya periksa. Saya belum periksa Amini. Amini Kotiah belum. Amini datang hari ini. Oke. Ya, siap. Oke. Riri Rianti. Oke, oke ya. Riri Rianti sama Nih ya, yang saya baca yang belum aja ya. Dengar ya, yang saya belum terima ya. Amini, tapi belum saya lihat. Eh, Amini, Atun,
Awin, Kotiah, Husnul Fatimah, Ratmi, Risalia, Sutirahmawati, Watini, Sriwinarni, Eka Nurvitasari. Yang belum, yang lainnya udah. Nabila Rahmat, kecuali ada mahasiswa baru yang baru datang sama sekali, lainnya udah. Nanti saya tunjukin kok filenya, yang mana yang sudah, mana belum. Oke ya. Oke. Oke, ini pertanyaan 1. Oke, faktor-faktor yang mendukung. Oke. Oke, terus teori perdagangan internasional. Kita lihat dulu teori perdagangan internasional. Di sini ada keunggulan mutlak, ada keunggulan komparatif. Perdagangan antar negara timbul karena adanya perbedaan dalam kemampuan berproduksi. Karena suatu negara mempunyai keunggulan dalam memproduksi barang tertentu, maka negara tersebut menspesialisasikan dirinya dalam produksi barang tertentu tersebut. Hasilnya ditukarkan barang dan jasa. Keunggulan tersebut dapat bersifat mutlak, juga dapat bersifat komparatif. Contohnya, keunggulan mutlak sehingga contohnya ini ya, contoh nih, negara Indonesia, orang Indonesia dalam 1 tahun mampu menghasilkan 25 meter tekstil, iya, Indonesia 25 meter pakai tekstil atau 100 kg beras. Atau Jepang bisa menghasilkan 75 meter atau 25 kg. Sehingga dari data tersebut Indonesia unggul mutlak dalam memproduksi beras karena tenaga kerja Indonesia dapat menghasilkan beras lebih banyak daripada tenaga kerja Jepang. Sedangkan Jepang unggul mutlak dalam menghasilkan kain. Jadi seperti itu. Ya, pakai PDF. Oke. Jadi contohnya ini nih. Pekerja Indonesia kalau kerja di tekstil dia hasilnya 25 meter. Kalau di sawah menghasilkan 100 kg beras. Jepang kalau dikerja di tekstil hasilnya 75 meter. Kalau di beras 25 kg. Sehingga Indonesia dalam industri beras dia unggul mutlak karena lebih baik 100 berhasil lebih baik dibandingkan 25 kg. Jadi Indonesia seharusnya lebih spesialisasi ke beras. Jepang unggul mutlak di tekstil karena dia bisa menghasilkan 75 meter, sedangkan Indonesia hanya 25 meter. Sehingga keunggulan mutlak di Jepang pada
industri tekstil. Sehingga Jepang seharusnya di industri tekstil. Ini berkaitan dengan keunggulan mutlak. Oke, keunggulan mutlak. Nah, sedangkan keunggulan komparatif diperkenalkan oleh David Ricardo pada 1817. Adapun yang dimaksud dengan keunggulan komparatif adalah keunggulan suatu negara atas negara lain dalam mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk memproduksi satu macam barang. Contohnya ini. Ya. Indonesia mampu menghasilkan keterangannya di bawah. Satu tenaga kerja Indonesia dapat mengerjakan satu unit industri selama 3 jam dan satu unit pertanian dalam waktu 2 jam. Sedangkan di Jepang, satu tenaga kerja mampu mengerjakan satu unit industri dalam waktu 2 jam dan satu unit pertanian selama 1 jam. Dalam hal ini, Jepang lebih baik daripada Indonesia karena dua-duanya lebih baik. Satu unit Indonesia di industri butuh 3 jam. Untuk pertanian, satu unit butuh 2 jam. Sedangkan Jepang di industri satu unit butuh 2 jam. Di pertanian satu unit butuh sejam. Dalam hal ini Jepang lebih baik dari Indonesia dalam mengerjakan kedua macam barang tersebut. Namun apabila masing-masing mengadakan spesialisasi, masih ada peluang yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Jepang. Apabila Indonesia berspesialisasi dalam bidang pertanian dan Jepang berspesialisasi dalam industri, masing-masing negara melengkapi barang-barang yang dibutuhkan dengan mengimpor dari negara tandingannya. Berdasarkan data tersebut, apabila Indonesia mengirim satu unit pertanian ke Jepang, nilainya sama dengan 1,5 unit industri. Sedangkan Jepang, satu unit pertanian sama dengan 2 unit industri. Jadi setiap satu unit pertanian Indonesia memperoleh keuntungan terhadap unit industri yaitu setengah, yaitu 2 minus 3/2. Sebaliknya, bagi Jepang, setiap mengirim satu unit industri, nilainya 2/3 pertanian. Jadi setiap mengekspor satu unit industri, Jepang memperoleh keuntungan pertanian 1,6, yaitu 2/3 minus setengah. Jadi walaupun Jepang dua-duanya lebih menangan, tapi dia bisa memperoleh keuntungan yang baik di dua negara. Oke, kita pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Pelan di sini. Ini bareng-bareng kita bahas. Indonesia satu unit di industri itu butuh 3 jam. Satu unit pertanian 2 jam. Sehingga satu industri di Indonesia sama dengan 2/3 pertanian, atau satu pertanian itu sama dengan 1,5. 1,5 sama dengan 3/2 industri. Jepang, karena satu unit di industri butuh 2 jam, sehingga satu industri
sama dengan setengah pertanian. Atau satu pertanian, dua industri. Misalkan, ini Jepang kan menang semua nih, lebih baik nih. Tapi spesialisasi menghasilkan keuntungan. Misalnya Indonesia yang pertanian. Indonesia bukan. Justru Indonesia satu unit barang di pertanian dia butuh waktu lebih banyak dibandingkan Jepang. Jadi ini data yang ini Jepang tuh menang semua. Ini Jepang tuh menang semua. Di pertanian dia lebih baik, di industri dia lebih baik. Kenapa? Karena di bidang industri satu unit barang di industri orang Jepang tuh butuh waktu hanya 2 jam, sedangkan orang Indonesia butuh waktu 3 jam. Oke. Di pertanian gitu juga, Indonesia satu barang butuhnya waktu 2 jam. Sedangkan di Jepang satu barang cukup satu jam. Jadi sebenarnya orang Jepang bisa dong buat dua-duanya. Nah, tapi menurut Ricardo, kalau kita melakukan spesialisasi, dua-duanya masih untung kok, gitu. Misalnya Jepang memutuskan dia spesialisasi di industri. Dia impor dari Indonesia yang fokus ke pertanian. Dia fokus di pertanian. Jadi, apabila Indonesia mengirim satu unit pertanian ke Jepang, nilainya kan sama dengan 1,5 industri. Satu pertanian, kita kirim ke Jepang, karena spesialis kita pertanian. Nilainya kan 1,5 industri. Nilainya. 1,5 industri. Sedangkan di Jepang satu pertanian sama dengan dua industri. Sehingga Jepang mengalami keuntungan sebesar setengah. Jadi setiap mengirim satu unit pertanian Indonesia memperoleh keuntungan unit industri sebesar setengah, yaitu 2 minus 1,5. 2 minus 1,5. Enggak. Ricardo ini yang ini nih. Ricardo, yang penemu ini David Ricardo tahun 1817. Jadi dia menceritakan intinya tidak perlu Jepang buat dua-duanya. Jepang bisa impor salah satu, dia spesialisasi di pertanian misalnya. Sehingga walaupun dia fokus di sini mengimpor dari Indonesia, itu dia masih dapat keuntungan. Jadi seperti itu. Ya, ini penjelasannya. Bila Indonesia mengirim satu unit pertanian ke Jepang, satu pertanian ke Jepang, nilainya kan 1,5 kali industri. 1,5 kali industri. 1,5 itu dapat dari mana? Karena 2 jam produk pertanian itu sama dengan 3 jam produk diproduksi di industri. Jadi 1 jam pertanian itu 1,5 jam di industri.
1,5 jam di industri. 1,5 jam di industri. Sedangkan di Jepang, 1 unit pertanian sama dengan 1 unit pertanian itu sama dengan 2 jam industri. 1 unit pertanian dapat 2 industri. Sehingga Jepang setiap mengirim 1 unit pertanian, Indonesia mengalami keuntungan terhadap unit industri sebesar setengah, yaitu 2 unit industri dikurangi 1,5, hasilnya setengah. Sebaliknya, bagi Jepang mengirimkan 1 unit industri 2/3 pertanian. Jadi mengekspor 1 unit industri, 1 unit industri menghasilkan keuntungan 2/3 minus setengah. 2/3 minus setengah. Satu industri sama dengan 2/3 setengah. Satu pertanian itu 2 jam. Oke. Jadi masih untung setengah Jepangnya. Masih untung. Dari analisis di atas terbuktilah bahwa Indonesia keuntungan. Bentar, kita ulang lagi ya, sekali lagi ya. Udah PR pembahasan kita sampai sini aja. Jadi PR keduanya, jelaskan dengan contoh mengenai keunggulan komparasi itu keunggulan komparasi. 12 orang sudah datang. Siapa lagi yang belum saya absen? 12 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nabila Rahma sudah datang ya? Siapa yang belum datang? Ya, PR-nya 2 soal aja. Jelaskan dengan contoh mengenai keunggulan komparasi. Contohnya di sini tadi ya. Saya ulangi lagi deh. Saya ulangin lagi. Ya. Satu unit pertanian di Indonesia itu sama dengan 1,5 industri. Sedangkan di Jepang 1 unit pertanian itu 2 industri. Kalau Indonesia ekspor ke Jepang produk pertanian, barangnya lebih murah apa lebih mahal? Lebih murah, lebih bagus. Keunggulannya adalah setengah jam industri, karena 2 dikurangi 1,5 sama dengan setengah. Jadi begitu. 2 dikurangi 1,5 sama dengan setengah. Sebaliknya bagi Jepang 1 jam industri kan sama dengan setengah pertanian. Indonesia satu industri itu 2/3 pertanian. Sehingga Jepang kalau ngirim ke sini ke Indonesia, dia keunggulannya 1/6, yaitu 2/3 minus setengah. 2/3 minus setengah. 2/3 minus setengah sama dengan 1/6.
Jadi setiap mengekspor satu unit industri, Jepang memperoleh keunggulan atas pertanian relatif terhadap pertanian 1/6. Karena 2/3 pertanian dikurangi 1/2 pertanian. Maksudnya apa sih, Pak? Nah, apa sih? Ya, mirek. Ya, enggak, ini contoh kok. Ini mungkin nggak real nyata ya. Cuma si Ricardo-nya ini David Ricardo-nya ini memberikan konsep keunggulan komparatif. Intinya, walaupun Indonesia itu kalah semuanya dari Jepang, kalah nih kan Indonesia dua-duanya dari Jepang. Industri kalah, pertanian kalah, tapi dengan spesialisasi kita masih bisa melakukan hubungan dagang karena kita sama-sama mengalami keunggulan, ke keuntungan, keuntungan. Dalam hal ini contohnya seperti ini. Kalau Indonesia fokus di pertanian, dia fokus di pertanian, Indonesia masih mengalami keuntungan setengah industri, setengah jam industri, yaitu 2 minus 3/2, jadi setengah. Ya, itu alokasi sumber dayanya masih kita bisa pakai lah di tempat lain. Itu juga orang Jepang, dia ekspor industri ke Indonesia, dia masih mengalami keuntungan pertanian 1/6. Ya, seperti itu. Pak Penda udah pulang? Ada dia? Nanti bawa ini. Kita bawa itu dulu. Ya, mana aja sama. Ya itu aja, yang dari Jepang, Indonesia, Jepang aja. Nggak perlu susah-susah. Tapi kalau ada buku lain yang bisa mampu menjelaskan yang lebih baik lagi, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Oke. Jadi arahnya ke sana ya. Walaupun Indonesia ini kan kalah semua nih. Satu unit produk industri butuhnya 3 jam. Satu unit produk pertanian butuhnya 2 jam. Tapi kita bisa melakukan spesialisasi sehingga kita bisa melakukan perdagangan internasional. Gitu. Dan sampai sini aja. Waktunya masih 7 menit lagi. Ada pertanyaan nggak? Boleh, pertanyaan. Apa intinya kuliah kita hari ini? Kita sedih ya. Indonesia sudah itu kayak gitu tadi ya. Sudah miskin, bodoh, astagfirullah, maaf bangsaku. Sudah miskin, bodoh, tapi kok belagu gitu ya. Tapi bukan apa-apa, itu malah peluang tuh. Gaya. Iya. Terus apa lagi? Bodoh, miskin, gaya lagi. Tapi ya itu. Terus kalau lagi orang dunia krisis, apa kerjaan orang Indonesia? Nonton Pildacil. Ya, ya. Pak, ada yang nanya tuh, siapa tuh yang nanya? Ayo, oh, sampai 23.30. Ya. Tadi PR-nya apa ya? Ini. Nah,
Di saat negara krisis, orang Indonesia makannya Indomie, minumnya sostro, nontonnya acara yang itu, yang SMS-SMS-an, sambil kredit motor. Nggak. Kita hari ini tentang perdagangan internasional. Penting perdagangan internasional, faktor-faktornya apa aja tadi? Barang yang tidak diproduksi dalam negeri, memperluas pasar, apalagi memperluas pasar, spesialisasi. Ada satu lagi tadi apa coba? Satunya spesialisasi, yang satunya mengimpor teknologi. Terus kita mencoba membahas tentang keunggulan komparasi dan keunggulan kompetitif. Apa 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 Mbak? Apa Mbak? Pak Minzi menanya apa? Itu tadi sudah lah Pak. Tar. Papan layarnya kelihatan separuh. Nggak ada Pak. Pak. Apa Minzi? PR-nya apa? Apa pertanyaannya? Suara putus-putus ya? Oke, maaf ya. Ya PR-nya 2 aja. 2 menit lagi. Silahkan yang mau offline, silahkan. Nggak apa-apa. 12 orang sudah hadir. Makasih sekali. Sampai jumpa tanggal 5 bagi yang bisa hadir. Walaupun banyak yang sembayangan ya. Banyak sembayangan. Next time saya buat ini PowerPoint-nya ya, yang lebih baik. One an. Oke semua. Oh, UTS. UTS gak usah dipikir lah. Nanti saya buat take home. Boleh nggak sih? Boleh kan? Nanti kita kuliah dulu di sana. Karena bahannya masih terlalu sedikit. Jadi minimal nanti dua bab. Yuk nanti bentuknya PR. Kita kuliah dulu sebentar. Terus nanti saya sampaikan. Tapi saya upload kok. Soalnya saya upload nanti. Tenang. Yang penting belajar. Cayo. Kan ujian sebenarnya di UN, nah. Ya nggak? Oke? Ujian sebenarnya itu di UN. Di sini kita sama-sama belajar lah.
Oke.